Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Widyastuti, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video tentang wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Berikut pemaparannya. Pada wawancara kali ini, saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama, yaitu Kepala Sekolah dari SD Negeri Kedung 1 Kabupaten Sragen, beliau Bapak Sukimen SPD SD. Yang kedua adalah Kepala Sekolah dari Kelompok Bermain Birrul Walidain Sragen, yaitu beliau Ibu Nining Sujianti. Dan yang ketiga adalah Kepala Sekolah dari TK Birrul Walidain Sragen, yaitu beliau Ibu Dani Setianingsih. Waalaikumsalam, Pak Budi. Monggo silakan diawali. Terima kasih atas penonton. Kali ini saya akan melakukan sedikit tanya jawab sharing tentang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dinamika atau Iya. Jadi pertanyaan pertama Bapak, selama ini kan pasti banyak sekali mungkin Bapak menemui kasus-kasus di sekolah khususnya ya. Nah, kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dinamika etika atau kebutuhan moral? Ya, begini Pak Budi ya. Dalam hal mengidentifikasi kebutuhan atau moral kita ini, kita awali dengan berdasarkan asas manfaat dan keutamaannya. Jika dilematika itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang tepat. Namun jika dilematika itu tidak signifikan untuk ditangani atau tidak menyangkut kepentingan orang yang lebih banyak, cukup dipantau dan dibenahi dan dievaluasi setiap hari. Tidak harus dilaksanakan pemecahan secara sosial semua, tidak apa-apa. Tapi yang utama Jadi intinya apapun permasalahannya coba dicari jalan keluarnya. Iya. Selanjutnya Bapak, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di sekolah Bapak sekarang, itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau hal itu Mbak, dalam hal masalah tersebut kita harus melakukan pilihan ya. Pilih skala prioritas. Jika menyangkut kepentingan orang banyak dan warga sekolah dan sangat menunggu keputusan yang tepat, maka segera diidentifikasi masalah tersebut dan diambil langkah-langkah penyelesaian yang komprehensif sejak persiapan sampai penyelesaian sehingga diambil keputusan yang tepat. Namun jika prioritas kedua yang tidak terlalu penting, maka dapat diambil keputusan secara berkelanjutan dengan diiringi evaluasi penting tidaknya suatu masalah itu untuk tidak dilanjuti. Jadi harus dipilih skala prioritasnya. Mungkin ya. Sedikit ya Pak. Jadi dalam penyelesaian masalah pastinya ada pilihan seperti dengan melakukan misalkan yang prioritas yang harus segera diselesaikan harus langkahnya adalah identifikasi dulu, kemudian langkah-langkah yang komprehensif, kemudian penyelesaian keputusan yang tepat. Jika memang dari dinilai dari skala prioritasnya belum utama gitu, berarti diambil keputusan secara berkelanjutan. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Secara teori penuh tidak saya pahami secara lengkap ya. Tapi biasanya kalau saya yang pertama identifikasi masalah, kemudian tetapkan langkah-langkah penyelesaian, mulai dari penentuan masalah, kemudian waktu pelaksanaan penyelesaian, kemudian ambil juga keputusan secara tepat, lalu dievaluasi keputusan tersebut. Jika masih ada masalah, maka perlu ditindaklanjuti lebih baik lagi,
sehingga keputusan yang tadi bisa diperbaiki. Berarti saya ulangi Pak sedikit, berarti langkah-langkah dalam pengambilan keputusan atau prosedurnya adalah yang pertama identifikasi masalahnya, kemudian ambil langkah-langkah penyelesaian, seperti waktunya kapan, kemudian setelah tahu waktunya kapan mengambil keputusan secara tepat. Yang pasti nanti di akhir ada evaluasi terus biar tepat apa pengerjaannya. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak lakukan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar? Oh ya, ini Mbak, terima etika di sekolah itu pada umumnya hanya apa ya, menyangkut kepentingan tugas dan kepentingan keluarga yang saya tangani ya Mbak ya. Yang kadang-kadang harus mengorbankan waktu untuk kepentingan keluarga karena demi kepentingan tugas-tugas di sekolah. Misalnya, contohnya kita untuk kepentingan pembelajaran, secara etika kan kita tidak boleh menggunakan anggaran-anggaran yang di luar BOS. Tapi faktanya kita harus melakukan sesuatu untuk kepentingan pembelajaran tersebut. Nah, kita harus bisa bijak mengambil langkah-langkah dengan etika yang benar, pembelajaran berjalan dengan baik, namun tidak melanggar aturan dari pemerintah, misalnya tidak melanggar aturan-aturan dalam konstitusi. Jadi apa ya, harus bisa memilah dan memilih etika yang tepat dalam apa mengambil langkah-langkah kebijakan di sekolah. Itu yang baik. Tantangannya itu Mbak, jadi kadang-kadang antara kepentingan pribadi, kepentingan sekolah dan keluarga kadang-kadang banyak tantangan, tapi kita dapat mengambil kepentingan, mengutamakan kepentingan kita. Itu Mbak. Itu berarti skala prioritas gitu ya? Iya. Jadi usaha kita ya harus diprioritaskan itu tantangannya ya. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan dalam proses sebelumnya? Hal-hal yang efektif. Coba dulu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus? Yang efektif adalah pengambilan keputusan berdasarkan prioritasnya. Kalau prioritasnya penting diselesaikan, kalau tidak sambil jalan dilakukan, sehingga tidak mengambil waktu yang lama, dalam arti tidak memberikan waktu kita bersama dalam masyarakat. Itu termasuk tantangan ya. Terus selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tata kalah ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, karena ini hanya etika Mbak Vicky, karena etika itu tidak merupakan prosedur yang harus diawali dengan apa ya, penata lintas dan terjadi setiap saat, maka kalau saya hanya tadi menentukan prioritas, kemudian dijadwalkan sesuai dengan kepentingan tadi. Kemudian setelah jadwal ada, dilakukan identifikasi masalah, kemudian diselesaikan. Jadi tidak harus dilakukan prosedur yang urut, tidak. Tapi dilaksanakan dengan tepat waktu itu dan tidak boleh menunda. Karena menyangkut etika itu kan tidak perlu biaya dan sebagainya, yang cukup diselesaikan saat itu juga. Untuk selanjutnya, berarti secara kesimpulannya, ini Bapak bisa menyelesaikannya, bisa kemungkinan diselesaikan di tempat saat itu juga, bisa juga memiliki sebuah jadwal atau diagendakan secara struktur. Evaluasi berlanjut juga sesuai dengan kepentingannya gitu. Kalau memang perlu evaluasi, perlu evaluasi. Kalau tidak, tidak. Itu selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, Mbak Vicky, dalam dilema etika ini karena kita sekolah ya, yang sangat membantu tentunya adalah keluarga sekolah kita semua, bapak ibu guru, anak-anak, penjaga, keluarga sekolah semuanya lah. Tapi membantu
dalam pengelolaan etika ini. Kita semua warga itu baik, kita menjaga etika saja tidak akan yang signifikan. Tapi kalaupun ada, ya sudah ini sudah kita pulang untuk menyelesaikan dengan baik, dengan tidak merugikan salah satu pihak. Jadi intinya sangat membantu sekali kekompakan Bapak Ibu. Itu enggak? Jadi seluruh warga sekolah harus ikut serta. Nah, iya itu yang membantu sekali. Sangat kompak. Ya. Untuk terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambilkan keputusan dalam dunia? Iya, ini Mbak. Selama ini kalau yang saya alami ya, karena baru beberapa bulan atau tahun ini, ya, ternyata etika itu sangat penting sekali untuk dipedomani dalam setiap langkah mengambil keputusan apa saja Mbak. Di sekolah, baik di sekolah, di kantor, mengenai masalah pembelajaran, masalah keluarga, masalah kepegawaian, tugas dan sebagainya. Nomor satu harus etika dulu. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan diambil dan tidak merugikan kepada orang lain. Tentunya dengan etika yang baik, semua langkah-langkah kebijakan yang kita ambil pasti akan didukung oleh semua warga sekolah. Kalau tanpa etika nanti gimana ya? Istilahnya nanti apa yang kurang kompak, kemudian belajar uang tidak baik. Tapi kalau dengan etika yang baik dalam menyampaikan sesuatu kepada warga sekolah, maka dengan senang hati semua warga sekolah akan melaksanakan itu. Karena dengan etika yang baik dari pimpinan dapat dilaksanakan dengan tunggu-tunggu oleh warga sekolah. Yang terakhir, yang pasti etika adalah langkah awal yang diambil sebelum melakukan apa ya. Sehingga kegiatan sekolah itu baik pembelajaran, kepegawaian maupun kegiatannya dapat dilaksanakan dengan baik. Itu kira-kira yang terakhir ya. Langkah dari Bapak, jadi dalam pengambilan keputusan pastinya ada langkah-langkah tertentu yang diambil Iya. Bapak sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik. Dan pastinya untuk mengetahui hasilnya atau seberapa efektifnya sebuah keputusan pastinya ada evaluasi. Evaluasi pasti ada. Mungkin sekian Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat buat Bapak, saya dan mungkin teman-teman nanti. Oh, iya. Ya terima kasih Mbak, mudah-mudahan nanti dengan yang saya sampaikan nanti dapat dilengkapi kalau mungkin ada yang kurang. Namun demikian yang saya sampaikan ini pada umumnya sudah baik. Nanti dapat tambah sendiri kalau kiranya yang saya sampaikan kurang. Itu Mbak. Oke, terima kasih Bapak sekali lagi. Sekian mungkin bisa dilanjut lagi kegiatan. Iya, ya, terima kasih deh. Mohon maaf jika ada salah kata. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari SD hari ini insya Allah akan mencoba untuk sharing dengan ini tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu. Ini hari ini ada waktu longgar ya? Insya Allah ada. Jadi kalau ada yang bisa ditanya? Iya, insya Allah ingin tanya jawab sedikit Usmini. Oke, monggo. Sebelumnya Usmini sebagai kepala di kelompok belajar kelompok bermain dekat itu walaupun saya dari SD Usmini tapi tidak apa-apa kita nanti saling tukar informasi gitu ya, belajar bersama. Iya. Untuk pertanyaan pertama Usmini, selama ini bagaimana Usmini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya biasanya mengidentifikasikan kasus-kasus yang ada di sekolah itu dengan cara salah satunya itu mengaktifkan konggel kelompok belajar di sekolah. Nah di situ sebagai wadah kita untuk berkomunikasi, kita untuk bermusyawarah tentang apa permasalahan yang ada di sekolah-sekolah, terutama di kelas-kelas. Nah di situ kita aktifkan, terus kita adakan pertemuan rutin kurang lebih 12 kali. Nah di situ nanti setiap setiap kelas itu ada porsinya, nanti menyampaikan permasalahan apa yang ada di kelas. Jadi mengaktifkan konggel
dengan mungkin pertemuan secara bersama gitu. Iya. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Usni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai risiko. Di sini saya melihat ini dulu ya, kepentingannya gitu. Jadi kalau bisa saya mengutamakan kepentingan yang sama-sama baik itu mana yang lebih utama yang harus diutamakan. Jadi melihat dari sisi mana yang lebih penting dan mana yang lebih harus dikerjakan terlebih. Jadi dengan kata lain prioritas Iya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Usni lakukan selama ini? Nggih, langkah-langkahnya tadi nggih tentang permasalahan yang ada di sekolah itu nggih. Pertama kan kita di KB itu kan anaknya masih kecil-kecil gitu ya. Jadi saya mau ini melakukan kolaborasi dengan orang tua atau wali santri gitu ya. Jadi kita saling komunikasi apa namanya berkolaborasi permasalahan apa yang anak yang apa yang dipikirkan itu ya baik di rumah maupun di sekolah. Jadi menjadi komunikasi Jadi sampai kapanpun ya bekerja sama dengan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Usni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ini hal efektif yang menurut saya sangat efektif itu ya. Selain berkolaborasi tadi ustazah atau guru itu memberikan teladan yang baik. Ketika kita memberikan teladan yang baik, maka anak-anak itu kan akan melihat, akan meniru apa yang dilakukan gurunya. Gitu. Jadi dengan meniru, ketika kita memberi teladan yang baik, maka etika itu akan apa namanya muncul dengan baik. Jadi yang penting adalah dari kita, kemudian Iya, memberikan teladan yang baik. untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus zona etika? Kalau tantangannya itu ini deh, karena yang kita hadapi itu kan wali santri itu kan pekerjaannya kan berbeda-beda deh. Jadi sibuk gitu ya. Jadi tantangannya itu bagaimana kita bisa mengambil luang waktu dulu. Maksudnya kita kalau bisa di komunikasi karena kan wali santri itu kan berbeda-beda. Ada yang pekerjaannya itu kan di luar kota seperti itu kan yang sibuk jam kerjanya dari pagi sampai sore seperti itu. Jadi kita komunikasi dengan orang tua kadang kita juga mengadakan visit jadi berkunjung ke rumah. Jadi kesibukan mungkin atau pekerjaan dari wali santri yang mungkin harus salah satu dari tantangan ya. Iya. Kemudian, apakah Muslim memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Usnim itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Usnim jalankan? Seperti tadi ini kan terjadwal tadi yang seperti kondil tadi refleksi itu 2 minggu sekali. Nah di situ kita kan tahu permasalahan apa yang harus dibicarakan bersama-sama. Nah kita lihat apa namanya masalahnya itu sejauh mana, terus kita bicarakan bersama-sama, kita ambil solusinya. Jadi 2 minggu sekali. Jadi ada jadwal. Kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Usnim dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah kebetulan di KPB itu ada di bawahnya kan ada Waka. Nah, Waka itu dia itu kan ada Waka kesiswaan, Waka SDM seperti itu. Jadi kita ada rapat dengan Waka, terus kita bahas permasalahan itu, kita cari solusinya bersama-sama. Jadi alhamdulillah ada yang membantu dalam itu ya Waka. Jadi ada kolaborasi
yang Iya. kompak ya dari kemudian yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan Usnini, pembelajaran apa yang dapat Usnini petik dari pengalaman Usnini mengambil keputusan dalam hubungan Iya, jadi ini yang positif yang saya ambil itu bahwa dengan membuat kesepakatan kesepakatan adalah kesepakatan karena itu tadi yang bilang dengan mengambil kesepakatan maka disiplin positif seperti itu kalau kita capai terus ketika kita melakukan hal yang baik maka ya kita berharap itu akan ini sangat banyak sekali informasi yang saya dapatkan khususnya dari instansi Usnini di kelompok bermain ya tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikannya. Semoga perbincangan kita hari ini memberikan manfaat untuk Usnini, untuk saya dan mungkin teman-teman yang lain. Amin, sama-sama. Semoga panjenengan juga dimudahkan. Nanti kegiatan bisa lancar. Amin, sama-sama Usnini. Terbaik juga untuk Usnini. Saling mendoakan. Terima kasih ya Usnini atas waktu yang sama-sama. diberikan. Mungkin cukup Usnini sahabat melanjutkan kegiatannya. Cukup dari saya Usnini, mohon maaf jika banyak kesalahan mungkin yang kurang berkenan di hati Usnini. Insya Allah. Sekian ya Usnini. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dari SD Negeri Kedung 1. Lucu sekali ya. Anjir. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Usnini. Insya Allah nanti ingin sedikit sharing juga tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan begitu. Ya, insya Allah nanti siap dibantu sebisanya. Yang pertama, Usnini, selama ini bagaimana Usnini dalam dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mungkin kalau untuk cara saya yang identifikasi masalah-masalah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral gitu ya. Ketika kita dapat aduan dari guru-guru kayak gitu ataupun kadang kan ada dari wali murid juga ya, nggak cuma dari guru-guru, dari wali murid itu langsung ke sini ada tentang aduan-aduan, ada masalah-masalah itu ya kita identifikasi dulu masalahnya. Itu masalah itu tentang apa, kalau menyangkut mesti itu di kelas atau di luar kelas, itu tentang gurunya atau tentang jadi sebisanya kita identifikasi dulu ya untuk dalam kita itu termasuk dilema atau rujukan. Oke. Yang kedua, Usnini, selama ini bagaimana Usnini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini ya mungkin selama ini selama saya jadi pimpinan di sini ketika saya menghadapi dua masalah yang itu benar-benar urgent dan itu benar-benar harus segera diselesaikan gitu ya, kita melihat dulu masalahnya itu yang paling urgent yang ketika ada dua masalah gitu ya, itu kita ini ternyata masalah A lebih urgent, maksudnya untuk kemaslahatan orang banyak itu lebih banyak yang A daripada yang B, bukannya kita mengesampingkan yang B tapi kita utamakan dulu yang A baru kita ya, jadi semuanya akan terselesaikan tapi waktunya yang berbeda. Jadi istilah lainnya mungkin skala prioritas di mana yang lebih dulu diutamakan. Untuk selanjutnya Usnini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Usnini lakukan selama ini? Kalau untuk langkah-langkah yang selama ini biasa saya lakukan ya kita identifikasi dulu ya masalahnya itu, kemudian masalah itu termasuk masalah yang mana, itu urgent yang mana, dan itu tentang siswanya atau gurunya atau bahkan tentang wali muridnya ataupun tentang lingkungan, karena kita sebagai warga lingkungan sekolah itu kan banyak ya masyarakatnya, itu
keluarganya itu banyak, itu dari guru, dari murid, dari lingkungan, dari dari warga sekitar, dari orang tua. Jadi kita identifikasi dulu, kemudian kita cari setelah identifikasi, oh ternyata yang urgent yang ini, jadi kita memilih memilih yang mana yang urgent kayak gitu. Setelah itu ya kita selesaikan, kemudian kita duduk bersama-sama ketika ada tim, kan di sini ada tim ya untuk siswa dengan tim kesiswaan, ketika dengan guru-guru seadanya kita dengan tim. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Usdani anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin yang efektif ya itu tadi, pertama kita identifikasi yang skala prioritas itu ternyata ini yang pertama yang harus diprioritaskan. Mungkin yang paling efektif kan itu ya ketika ya, dan sebisanya kalau masalah itu ya segera kita selesaikan gitu. Dan ketika itu memerlukan suatu tim ya kita harus berkolaborasi dengan tim. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin tantangannya ya karena ya memang di TK Biru ini ya mungkin kebanyakan ya memang semuanya sih, cuma yang karyawannya aja itu yang laki-laki, semuanya itu kan guru ya, gurunya itu semuanya perempuan ya. Kita kan kadang terbentur dengan perasaan kita, perasaan nggak enak, perasaan kok tersinggung bagaimana, terus nanti itu nanti adil nggak sama ini si A dan si B. Jadi mungkin yang perlu ya ini mungkin tantangan kita ya, sama-sama wanita dan sama-sama ini mungkin perasaan berbeda ketika kita ada lingkungan yang cowoknya kayak gitu, laki-lakinya itu kan berbeda. Iya, untuk selanjutnya, apakah Usdani memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Usdani langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Usdani lakukan? Kalau jadwal nggak ada ya. Karena suatu masalah kita jadwal untuk menyelesaikan kan nanti akan semakin tertunda. Kalau bisa, kalau masalah itu kalau ada masalah ya segera diselesaikan, kita cari jalan solusinya, permasalahannya apa, akar permasalahannya itu apa tuh, kemudian kita bicarakan, kita cari solusinya bersama-sama. Di sini ada timnya, itu tadi seperti yang saya katakan di atas ya, kita punya tim dari Waka Kesiswaan itu mengenai tentang siswa, kemudian dari Waka SDM itu tentang ustadzahnya gitu. Jadi kalau untuk apa ya, untuk jadwal itu ya sebenarnya ya nggak ada. Kalau jadwal bisanya ya itu ketika ada masalah ya kita langsung kumpul di sini, kita bicarakan, kemudian kita kalau hari itu memang belum bisa terselesaikan ya cepat ya kita cari waktu secepatnya untuk menyelesaikan gitu. Jadi ketika prosedurnya ya tadi kita identifikasi seperti itu tadi, kemudian kita lihat itu masalahnya tentang siapa, kemudian itu dampaknya nanti bagaimana. Jadi dengan tim-tim ada SDM gitu, jadi lebih mempermudah. Jadi mempermudah kan kita, jadi kita tidak berpikir sendiri ya. Ketika kita ada tim itu kan ternyata ada masukan seperti ini, kita jadikan satu, kemudian solusinya akan kita dapat, terus kita bisa berjalan di sana. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu itu tidak karena kita sendiri, karena kita di sini banyak sekali yang ditangani siswa banyak, mungkin wali santri banyak, guru juga banyak. Jadi kalau kita sendiri kan ya mungkin emang nanti apa itu memihak ke sana. Tapi ketika kita putuskan secara bersama-sama dengan pikiran yang berbeda-beda, kemudian kita jadikan satu, insya Allah akan menjadi lebih baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Usdani dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau mungkin seseorang ya memang itu tadi ya
ya untuk tim-tim kita di sini kita ada tim beberapa tim pengembangan kurikulum juga ada ketika kita menyangkut masalah tentang pembelajaran itu kan kita tim kurikulum sendiri. Jadi saya bekerja sama dengan tim kurikulum, tim kesiswaan, tim SDM, kemudian humas hubungan masyarakat itu kan juga ada, itu ada timnya sendiri. Kemudian untuk mempermudah sarana prasarana ya memang alhamdulillah di sini kita punya ruang khusus ini ya, jadi terpisah dengan ruang guru yang lainnya. Jadi ketika ada masalah ya kita setidaknya bisa face to face, itu masalahnya pribadi atau itu harus di keep kayak gitu ya, kita ada ruang khusus. Jadi lebih fokus. Iya, jadi lebih fokus. Selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan tadi sangat seru sekali sebenarnya. Pembelajaran apa yang dapat Useni petik dari pengalaman Useni mengambil keputusan mungkin pengalaman yang luar biasa itu kita berperang batin antara perasaan dan batin, dan itu harus diputuskan, dan itu harus misalnya itu tadi dengan perasaan kita itu entah kita itu memihak atau enggak, kita harus mementingkan perasaan dari sahabat kita, dari saudara kita. Ketika itu keputusannya harus misalnya si A salah, si A seperti ini ya harus tetap kita adil, kita tegas, kita tidak boleh condong ke sini, condong ke sini. Jadi kita memang harus seimbang ya sebagai pimpinan kan ya. Kita dengan kasus-kasus seperti ini kan menambah kedewasaan berpikir kita, menambah keprofesionalan kita dalam mengambil keputusan. Dan kan semakin banyak masalah, kedewasaan kita kan semakin banyak, semakin dewasa, semakin kesabaran kita juga terasa. Alhamdulillah sekali, Useni banyak sekali informasi atau ilmu yang saya dapatkan yang mungkin ketika di SD sekolah dasar agak berbeda, tapi cukup membuat saya ini termasuk ilmu baru buat saya. Terima kasih Useni atas waktunya, atas sharing-sharing, sami-sami. Semoga dengan sharing kita tentang pengambilan keputusan berdasarkan dengan kebijakan ini memberi manfaat untuk Useni, untuk saya dan untuk teman-teman yang lain. Terima kasih Useni sudah melonggarkan waktu. Sehat selalu. Sukses selalu. Terima kasih. Sekian pemaparan video tentang wawancara saya mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.